warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Minggu ini sih ya teman-teman lebih tepatnya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala supaya kalau teman-teman sehat, kalau teman-teman berada dalam lindungan Allah, maka teman-teman akan bisa mengerjakan semua tugas yang dikasih sama dosen, teman-teman bisa ikut kuliah gitu ya. Teman-teman bisa mengerjakan semua aktivitas-aktivitas lainnya di luar perkuliahan. Ya, teman-teman. Jadi, wah sehat itu benar-benar penting banget. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi gitu ya. Kita ketemu lagi dan kita masih ada di minggu yang ke-13. Dan kita masih ada di modul yang ke-12. Nah, sebelumnya kita udah ada di topik yang pertama, sekarang kita beralih nih teman-teman di topik yang kedua. Apa sih Miss topik kedua ini? Pembahasannya tuh apa Miss? Oke, minggu kedua ini, sorry, topik kedua ini teman-teman, topik kedua ini pembahasannya adalah mengenai kutipan. Jadi sangat nyambung ya teman-teman ya dari yang sebelum-sebelumnya. Di sebelumnya di topik pertama kita sudah membahas tentang sintesis. Ternyata sintesis itu kan bagaimana teman-teman merangkum ya. Teman-teman membuat rangkuman, membuat sebuah intisari tapi dari berbagai sumber. Nah, ini erat nih kaitannya teman-teman dengan yang namanya kutipan juga. Karena teman-teman ya apa sih? Apa gimana Miss kaitannya? Oke, saya next dulu ya ke next slide. Nah, ini dulu nih ke sini sebelum kita dihubungkan antara si sintesis dengan si kutipannya. Apa sih Miss kutipan itu? Ini kutipan itu ya. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal baik yang terdapat dalam buku-buku maupun majalah. Jadi teman-teman kutipan itu kalau sebelumnya kan misalnya nih teman-teman membuat sebuah karya ilmiah. Tadi kan di video sebelumnya karya ilmiahnya itu adalah tentang si yang namanya si jaringan komputer gitu ya topiknya. Jaringan komputer. Nah, terus kan ada sintesis ya, merangkum. Nah, teman-teman merangkum dan kutipan itu ya itu ini deket banget nih teman-teman, deket banget, bestie gitu ya ibaratnya sih kalau menurut saya dia itu dekat. Karena di dalam merangkum atau di dalam membuat sintesis ini, teman-teman pastinya tidak lepas dengan yang namanya kutipan ini. Karena teman-teman baca di bukunya si A, jaringan komputer menurut teori Indi misalnya. Nah, kita akan menulis lagi nih teman-teman. Kita akan menulis lagi. Jadi Indi di dalam bukunya ini gitu kan. Menuliskan bahwa jaringan komputer adalah. Nah, itu teman-teman yang termasuk di dalam kutipan seperti ini. Seperti buku yang saya pakai gitu ya untuk mentransfer materi-materi selama 1 semester ini nih teman-teman. Ini juga ada mengambil kutipan. Jadi misalnya si penulis ini teman-teman, si penulis ini menuliskan pengertian dari kutipan. Nah, dia mengambil itu dari sebuah buku George Carafe gitu ya. Maka di sini dia tulis kutipan adalah sampai selesai dia kasih tanda tuh di situ. Carafe 2004 dengan halaman 202 ya, halaman 202. Nah, ini teman-teman ketika teman-teman menuliskan sebuah kutipan jangan lupa ini enggak kutipan sih ketika teman-teman mengambil buku mengambil pengertian dari sebuah buku entah itu mau dibikin kutipan atau misalnya teman-teman menggunakan bahasanya teman-teman jangan lupa sertakan ini teman-teman. Siapa yang menulis gitu ya, besertakan sumbernya. Karena kalau teman-teman tidak menyertakan sumbernya, maka teman-teman akan disebut sebagai plagiarisme gitu ya, bentuknya adalah plagiarisme ya. Jadi jangan sampai teman-teman tidak menuliskannya. Ya, jadi kutipan itu memang kita meminjam kalimat, meminjam pengertian dari seseorang yang sudah ahli di bidangnya. Kita pinjam nih. Biasanya kalau di dalam karya ilmiah, pinjaman itu kita taruh di bagian yang teori, di bagian literatur review.
karena ini nantinya akan membantu gitu ya, akan membantu masalah yang sedang kita hadapi di dalam suatu karya ilmiah itu, di dalam penelitian itu kita tuh dibantu sama si teori yang kita pakai ini. Nah, kita menuliskannya supaya kita tidak disebut plagiat, maka kita menuliskan itu dengan bantuan si kutipan. Nah, terus hubungannya dengan sintesis. Nah, tadi kan sintesis itu rangkuman. Nah, bisa aja dalam teman-teman merangkum dari berbagai sumber itu, teman-teman juga di dalamnya ada menuliskan sebuah kutipan ini, gitu ya. Bisa, gitu. Yang penting boleh, tapi jangan lupa menuliskan sumbernya. Nah, kemudian teman-teman kutipan itu ada dua jenis, ada kutipan langsung dan juga kutipan tidak langsung. Kita bahas dulu nih ke kutipan yang langsung ya. Ini dia kutipan langsung. Jadi, kutipan langsung itu adalah meminjam pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Jadi, kalau kutipan langsung itu bisa dibilang kayak copy paste dari teks aslinya. Tidak ada yang dibuang, tidak ada yang ditambahkan gitu. Tapi jangan lupa nih, bukan copy paste aja, tapi menyertakan sumber supaya teman-teman tidak disebut sebagai seorang plagiarisme. Ya, ini contohnya teman-teman. Di sini ada saya kasih contohnya. Nah, ini. Selanjutnya, Aji Dharma mengutip pendapat MC Cloud yang mengatakan bahwa medium yang disebut komik di dasar sampai dengan selesai. Nah, ini diambil dari Aji Dharma, bukunya Aji Dharma di tahun 2011 dan ada di halaman 21. Ini langsung, jadi karena ini benar-benar copy paste dari si teks aslinya itu. Nah, terus bisa juga teman-teman dibuat kutipan yang tidak langsung, bisa juga ya. Nah, kalau tidak langsung itu bisa dikatakan dirangkum gitu. Jadi berdasarkan pemahaman atau penulisan si pengarangnya, si penulisnya. Boleh teman-teman tidak langsung ya, seperti ini. Ini seperti analisis sosiologi, sastra berurusan dengan manusia dalam masyarakat. Meskipun sastra dan sosiologi bukanlah dua bidang yang sama sekali berbeda garapan, malahan dapat dikatakan saling melengkapi. Damono 2009 halaman 8 sampai dengan 9. Ini Sapardi Djoko Damono, dari bukunya Bapak Sapardi Djoko Damono, almarhum beliau ya. Jadi teman-teman begitu. Jadi kalau yang ini gitu ya, tidak sama nih sebenarnya Bapak Sapardi Djoko Damono itu tidak seperti ini, tidak seperti halnya dia, tidak seperti itu, tapi si penulisnya ini merangkum dulu nih gitu loh, membuat dengan bahasanya sendiri. Boleh aja, yang penting intisarnya itu sama, itu kutipan tidak langsung. Nah, kemudian ada juga nih teman-teman, jadi mengutip itu ada prinsipnya juga. Yang pertama, penulis tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks asli. Jadi yang kutipan tidak langsung itu diusahakan mirip gitu ya, atau tekniknya mirip gitu ya, nggak apa-apa, nggak persis sekali boleh, tapi jangan yang jauh karena nanti artinya akan berbeda. Nah, kalau terjadi kesalahan gitu ya, penulis juga tidak boleh memperbaikinya, jadi tidak boleh nanti keterangannya bisa disebut bisa dituliskan aja, tapi tidak boleh mengganti. Boleh teman-teman baca materi yang udah saya ini di drive ya, itu sudah ada. Nah, kemudian penulis juga tidak diperbolehkan menghilangkan bagian dari kutipan gitu ya, tidak boleh dihilangkan gitu. Jadi usahakan itu walaupun membuat kutipan tidak langsung gitu ya, walaupun itu misalnya versinya teman-teman, tapi tetap sesuai dengan kaidah yang dengan si teks aslinya itu. Itu teman-teman. Jadi kutipan itu kita meminjam ya, meminjam. Tidak selalu tentang pengertian ya, misalnya ada metode dari buku itu silakan saja. Jadi kita meminjam perkataan seseorang gitu ya, yang diambil sudah mumpuni, biasanya memang diambil dari buku atau jurnal ya teman-teman. Oke teman-teman, terus kutipan ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Oke teman-teman, sekian gitu ya videonya gitu ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa lebih tahu apa sebenarnya itu kutipan dan teman-teman bisa tahu gimana caranya mengutip. Oke, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diselesaikan ini guysnya. Bye-bye.